Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'dama ala ibadihi alminata bima dafa'a anhum kaida syaitan wa fannahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustada yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Maisal Rashid MSI selaku Sekda Kabupaten Tangerang yang hadir kanti langsung, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pasar Kemis. Wabil akhos kepada Bapak Haji Nurhanuddin SIPMSI selaku Camat Kecamatan Pasar Kemis beserta Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Darramil atau yang mewakili dari keluarga Koramil ataupun sektor Kecamatan Pasar Kemis yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Kelurahan Kutajaya. Wabil akhos kepada Bapak Ahmad Subagja Esos selaku Lurah Kelurahan Kutajaya beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak RW, Bapak RT di Kelurahan Kutajaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dengan hadirnya Bapak Sekda, Forkom Pincam dan Bapak Kepala Kelurahan, mudah-mudahan para pemimpin pejabat di daerah Kabupaten Tangerang dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Jam'iyah Masjid Jami Al-Falah, keluarga besar RW 015 Perumahan Wisma Mas 2 dan 3. Saya minta tepuk tangan dulu dong untuk keluarga besar Masjid Jami Al-Falah. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar kepanitiaan Masjid Jami Al-Falah selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat barokah, diberikan istiqomah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar sesepuh, bini sepuh, adi sepuh, kasepuhan, keluarga Forum RW Sekutajaya, Bapak Parijaya, keluarga besar RW Sekutajaya dari RW 01 sampai RW 20, keluarga besar DKM Lingkungan Kelurahan Kutajaya, keluarga besar Jam'iyah Masjid Al-Mujaddid Sabilul Muhtadin Geraha Kencana An-Nur Al-Muhajirin yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua RW 15 panjenenganipun Bapak Muhammad Wardoyo yang kami hormati dan yang kami muliakan. Ketua DKM Jami Al-Falah Al Ustadz Ahmad Ikhwani yang kami hormati dan yang kami ta'adhimi. Wabil akhos kepada Ibu Tim Penggerak PKK RW 15 Ibu Sri Binarsi beserta jajarannya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Jam'iyah Majelis Ta'lim Ummatul Falah Ibu Ustadzah Siti Husnul Rohani yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh tokoh masyarakat di lingkungan RW 15, Bapak Aris Pujiono, Bapak Haji Haryanto, Bapak Haji Helmi Sobri, Bapak Haji Supriyadi, Bapak Selamet, Bapak Edi Marwoto, Bapak Kuswandi, Al Ustadz Khairul Mukmin, Al Ustadz Salbani. Wabil akhos kepada Bapak Edi Muhammad Purnomo dan seluruh keluarga besar RT Wisma Mas
sampai RT 1 sampai RT 19, jajaran panitia Karang Taruna Gema Reswara RW 15, keluarga besar masyarakat RW 15, wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Wabil akhos kepada seluruh para tamu undangan yang berdiri hujan-hujanan, walaupun gak kebagian panggonan, gak kebagian snack jajan, mudah-mudahan kebagian kerohmatan, kebagian keberkahan, kebagian pitulungan. Bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplet teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe rantas malang putung, nanti pengajiannya tuntas Pak Sekda minta diambung. Wabillahi khos kepada seluruh santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbah Akung, Mbah Hakim, Mbah Nini, yang perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, yang masih bujang-bujang cepet payu rabi, yang duda janda enggal dapat ganti, yang tua-tua moga-moga cepet dapat rezeki, enggal berangkat haji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan. Gusti Allah sengaja menurunkan banyu udan dari langit, mubarokan membawa barokah. Amin Allahumma. Soalnya tadi pas saya masuk ke sini, Pak Sekda mana ya piayene ya? Oh, yang paling ganteng. Cie, yang mau nyalon bupati cie. Mohon izin Pak Sekda. Tadi pas saya mau masuk ke sini, ada bapak-bapak bilang, pengajian karo mumpuni malah udan. Dasar udan ra pengertian. Masa pengajian rame begini udan, ini ketara nih. RW 15 ketua RW-nya Pak Wardoyo lupa nggak ngebalang nasempak maring payong. Padahal hujan gak ada urusannya sampai sempaknya Pak Wardoyo. Hujan ini wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan, Allah sengaja menurunkan air hujan dari langit, mubarakan gawa barokah Allahumma. Ini berdiri begini ikhlas, nggak kebagian snack ikhlas, bajunya basah ikhlas. Betulan? Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine jadi backing vokal. Jangan jadi backing soda, kena air malah melar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji badane lemu anake rolas. Diaminin. Anaknya 12 suruh pesantren KB biar pada ngedoain orang tua KB. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan taimatan bidawami mulkillahi. Salawat bareng. Allahumma sholli wa sallim
ke Bandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng, wong gendeng gak wajib sholat. Beli beras karungnya coklat. Yen ngaku waras ora mungkin ninggal sholat. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. RW 15 Kutajaya warganya berkah. Panitia pada soleh rajin ibadah. Makan pepaya nginum jamu dicampur tomat. Bu ibu panitia awake lemu gelange akeh. Allahumma Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salu ala Nabi Muhammad. Nabi salli alaihi. Hujannya udah agak reda. Udah lumayan reda. Alhamdulillah tadi sampai sini kan hujannya gede banget. Mohon izin Pak Kiai, jujur saja alhamdulillah saya ini punya kemampuan bisa nyetop hujan. Ketawanya nggak usah ngece. Ini sih ngomong beneran. Ketawanya nggak percaya banget sama saya. Alhamdulillah saya punya kemampuan bisa nyetop hujan. Cuma nggak enak sama Gusti Allah, Bu. Sombong amat. Hujan nggak hujan kabeh pitulungan saking ngarsane Gusti. Saya nggak tega, Bu, lihat jenengan berdiri. Jadi karena nggak tega ngajinya nggak usah lama-lama. Kan saya nggak tega lihat jenengan udah bajunya basah berdiri lama, nggak tega. Yang lama. Bentar, sampean ngatur-ngatur saya ikut bayarin apa enggak? Melurunan. Ya Allah, jadi ini judulnya saya Kiai Urunan. Moga-moga yang bawa barokah Allahumma. Perjanjian nih nanti ngajinya selesai jam berapa? Iya ya manusiawi. Saya nanjak jam 9 lebih seperempat. Berarti nanti turunnya jam berapa? Jam berapa? Jam 1 subuh. Ya Allah. Jebule wong RW 15 geng geragas. Naik jam 9 turun jam 1 subuh. Ikhlas. Ibunya ndak apa-apa ngaji sampai jam 1 subuh. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Sebelum lanjut sampai jam 1 subuh, ini ada grup rebana semangat banget dari grup rebana mana Pak? Asyifa dari? Oh dari tadi ya Allah. Ini karena semangat saya sawer dulu Pak buat ngiringin saya. Iya, sami-sami. Pinter banget jawabnya Pak Sekda. Nggak usah repot-repot tapi ditampani. Saya suka nyawer santri. Ini santri ya Pak? Ya santri tapi mandan tua sedidik. Nggak masalah. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yaitu kitab Ghunyah mengatakan bahwa wa syahrur Ramadan
sak temene bulan Ramadan itu yusadu fi rizqil mu'minin adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Kok sebelah sini nggak amin? Terlambat. Ulang. Kata Imam Al-Ghazali, wasyarur Ramadan yusadu fi rizqil mu'minin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Allahumma. Secara logika matematika, orang kalau setelah bulan Ramadan apalagi masuk bulan Syawal biasanya duitnya habis buat macem-macem. Nggo tuku pacitan, jajan, nggo ngecat omah, beli klambi simersim. Belum mudik ke kampung halaman, betul? Nyangoni putun. Saya direwangi ngucap nih. Ulang. Nyangoni putun, nyangoni ponakan, ngecat sampai gendeng bedi sikat. Padahal tamunya nggak disuruh duduk di genteng pula, Bu. Secara logika matematika kita Syawal kudunya modalnya habis banyak. Tapi kenapa ini RW 15 mengadakan pengajian semeriah ini? Saya dengar kabar nanggap mumpuni biayanya akeh. Nggak percaya, hitung bareng-bareng. Panggungnya duit, backgroundnya duit, rebananya, taruh tendanya, sound systemnya, shootingannya, snacknya, mumpuni. Kakek dewek. Beneran panitia bagian saya kakek dewek. Betul. Coba nanti saya buktiin. Secara logika matematika harusnya kalau memang RW 15 wong pelit, ya buat apa mengadakan pengajian semeriah ini? Berarti kata Imam Al-Ghazali betul bahwa Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Kenapa kok di Indonesia? Onje, sugeng tindak Pak Ustadz. Oh iya, nggih, mangga. Matur nuwun rawuhipun Pak Kiai. Mudah-mudahan dengan hadirnya para masyayikh, para sesepuh di RW 15 perumahan Wisma Mas 2 dan 3, Pak insya Allah diberkahi para ulama umaro, menjadikan berkah tempat kelahiran kita, berkah tempat tinggal kita, berkah tempat cari ma'isyah kita. Amin Allahumma. Lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Di negara-negara lain gak ada setelah Ramadan pengajian halalun bihalalin, gak ada. Cuma di Indonesia, cuma di Pulau Jawa ada pengajian setelah Ramadan halal bihalal semeriah ini. Kenapa Jamiah Masjid Jami Al-Falah mengadakan pengajian halal bihalal? Ini adalah salah satu bentuk syukur kita bangga telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Saking bangganya kita mengadakan pengajian kemarin, kita setelah melaksanakan ibadah puasa, maka kita hari ini diberikan hadiah oleh Allah, yaitu Idul. Orang yang betul-betul kembali suci adalah orang yang mensucikan diri dengan puasa di bulan Ramadan. Artinya yang punya Idul Fitri ya yang puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan enggak punya Idul Fitri. Duene mau ngalor Idul wetan. Idul Fitri kata orang Indonesia namanya lebaran apaan?
Lebaran artinya lebar puasa Ramadan. Berarti orang yang punya lebaran ya yang puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan randuwe lebaran nih. Puasa ora tuku klambi anyar. Lebaran cara orang kami di Cilacap namanya badak. Cara orang sini apa? Jawa Wetan bodo, Jawa Tengah bada. Bodo, bada asal kata dari ba'da. Ba'da artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa Ramadan. Berarti sing duwe bodo, sing duwe bada, ya wong sing puasa Ramadan. Gak puasa Ramadan randuwe badai. Puasa ora umai dicet. Ada di sini nggak puasa tapi rumahnya dicet ada? Ada. Kerudungnya warna apa? Pak RW nggak puasa tapi rumahnya dicet. Oh enggak, Pak RW mah insya Allah rajin puasanya. Apalagi Pak RW juga ikut memakmurkan masjid kita bareng-bareng jamaah Masjid Al-Falah sudah berpuluh-puluh tahun. Tepuk tangan dulu dong buat para panitia kita luar biasa. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang namanya banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Berkah Syawal ini adalah kita kemarin bulan Ramadan diberikan a'doma minnahu. Saya ulang, a'doma minnahu. Allah mengagungkan bulan Ramadan sehingga kita Syawal hari ini tetap bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Alhamdulillah. Saking berkahnya bulan Ramadan, jangankan kita umat Islam, kemarin Ramadan non Islam aja rebutan takjil. Betul? Jam 3 sore orang non Islam pada ngantri beli gorengan. Lah kita orang Islam lagi puasa jam 3 sore kan lagi sekarat-sekarat itu. Itu namanya a'doma minnahu. Allah mengagungkan bulan Ramadan sehingga seluruh makhluk ikut senang. Maka maaf, saya pernah punya pengalaman Pak Sekda. 2017 saya betul Pak Sekda yang mana? Yang tengah, yang pinggir? Oh yang tengah, yang paling muda. Subhanallah. Mohon izin Pak Sekda, ini jamaah pada nantang perkara. Katanya ngaji sampai jam 1 subuh. Dijabanin kan nih Pak? Jabanin. Siap. Pas Sekda ngaji sampai jam 1 subuh siap. Subhanallah. Ini beginilah kalau pejabat-pejabat mau ada perlunya begini datang di pengajian Bu. Hujan-hujanan aja. Gak masalah Pak Sekda. Begini. Dari zaman dulu pemilu di Indonesia memang kurang wajar karena memang masih ada warga masyarakat Indonesia yang masih mau menerima amplop serangan fajar. Ya di sini enggak Pak, santai Pak. Aman, aman, aman. Dalam enggak salah. Ini warganya Pak yang ngejawab. Ada yang bilang begini, masalah amplop serangan fajar. Siapa yang minta orang dikasih ya diterima. Taltul. Masa sukedek teki di tengah bulak ada rejeki kok ditolak. Taltul. Ini maaf punten ya saya sampein. Amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Saya ulang. Amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit set.
Kenapa duit setan? Ar-Rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dan disogok dua-duanya manggonang nerak. Saya ulang. Ar-Rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dan disogok dua-duanya berada di neraka. Jujur emang menyakitkan. Katanya boleh berbohong demi kebaikan, boleh, tapi pakai aturan. Di dalam kitab Adhkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan aturannya 3. Pertama, berbohong di medan perang, diculik jadi tawanan nih di medan perang. Kalau jujur diselamatin sama lawannya, tapi kalau jujur malah membahayakan bangsanya, maka lebih baik berbohong untuk menyelamatkan negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbohong dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Contoh, maaf nih, tetangga saya habis pilihan presiden, tetangga saya suami istri beda pilihan. Suaminya milih Prabowo. Loh, ini saya pakai inisial karena belum ada yang dilantik nih. Jadi saya harus benar-benar jaga lesan saya, dan beberapa pihak masih ada yang jadi sengketa, jadi saya pakai inisial. Suaminya milih Prabowo, istrinya milih Janggar. Tapi walaupun suaminya milih Prabowo, istrinya milih Janggar, kemarin istrinya meteng maning. Ini cerita ngarang. Tapi kata Adhkarun Nawawi, boleh dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Dan yang ketiga, kata kitab Adhkarun Nawawi, boleh berbohong demi kebaikan. Suami kepada istri, istri kepada suami, saling berbohong, tapi litahabbub. Saya ulang, suami istri saling berbohong boleh, tapi litahabbub, dalam rangka meningkatkan ghimah, ghiroh, rasa cinta. Contoh nih, istrinya ireng banget, saking irengnya sampai pipinya ngapal. Tapi walaupun istrinya hitam, sang suami pasti romantis kalau di rumah manggil istrinya dengan panggilan ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan. Kan ngarang banget tuh suami. Tapi boleh kata kitab Adhkarun Nawawi dalam rangka litahabbub, meningkatkan himah rasa cinta. Selain yang 3 itu, berbohong tetap dosa berbohong, maka jujur itu menyakitkan. Sampean item dipanggil tengguteng mangkel mesti. Jenengan gendut lemu diundang brot gembrot, mangkel enak rasanya weteng. Apalagi dipanggil sumpel bom, pengin balang watu rasane. Saya merongos tonggos dipanggil gos tonggos, kepingin napluk nyong. Jujur itu menyakitkan. Maka ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dan disogok dua-duanya manggon di neraka. Kenapa duit serangan fajar dikategorikan duit suap? Karena contoh begini nih, maaf ya, jenengan udah mantep milih si A, saking cintanya sama visi misinya sampai sholat istikharah tuh. Tapi ternyata gara-gara ada amplop serangan fajar dari B, akhirnya yang tadinya mau milih A jadi milih B. Itu namanya duit suap, duit sogokan alias duit set. Lewih-lewih cuman diterima amplopnya, nggak dijoblos orangnya. Nggak cuman duit setan tuh, tapi namanya duit Nah, itu ngerti sampean. Pinter-pinter ngapain nanggap mumpuni dari Cilacap Jawa Tengah sampai ke sini. Ar-rashi wal murtasi finnar, yang nyogok dan disogok dua-duanya berada di neraka. Saya tanya sama sebelah kiri, assalamualaikum. Berarti amplop serangan fajar suap apa bukan? Suap. Sebelah tangan, duit serangan fajar sogokan apa bukan? Sogokan. Berarti yang nyogok dan disogok dosa apa enggak? Enggak dosa. Kan ar-rashi wal murtasi finnar, yang nyogok dan didosok yang disogok dan disogok enggak dosa, tapi langsung mlebu neraka. Bapak-bapak sebelah belakang sambil ngerokok bilang, ya Allah, udah terlanjur buat beli sate.
Maaf Pak, makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit kena puntung rokok. Tahu puntung rokok enggak? Kalau orang RW 15 nyebut puntung rokok apaan? Kakak? Tegesan. Ini mah bukan orang Tangerang kalau begini mah. Tangerang palsu. Kalau orang Tangerang nggak tahu tegesan, nggak tahu. Mohon izin Pak Sekda, Pak Camat, Forkompinjam. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur nyebut puntung rokok itu dengan ungkapan tegesan. Itu orang Jawa mah, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di Tangerang puntung rokok ya Pak? Tegesan. Ya udahlah. Yang bayarin saya juga orang Jawa sebagian. Orang makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak, ibarat kulit kena puntung rokok pasti ada bekasnya. Maka dari itu kenapa hari ini masyarakat dari keluarga besar RW 15 perumahan Wisma Mas 2 dan 3 mengadakan pengajian yang begitu luar biasa. Yang pertama adalah halalun bihalalin, dan yang kedua untuk mengguyup rukunkan semua warga masyarakat di Kelurahan Kutajaya. Sebab saya dengar dari para tokoh ulama, alhamdulillah khususnya RW 15 ini masalah pemilu tidak pernah ada yang bentrok dan semuanya guyup rukun. Tepuk tangan dulu dong buat keluarga besar RW 15. Yang kami harap siapapun yang jadi pemimpin di Indonesia adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang yang memang diberikan iklam oleh Gusti Allah untuk memimpin Indonesia dengan makmur. Allahumma amin, Allahumma. Anu ngajinya sampai jam 1 subuh kan? Ya cuman tanya doang. Soalnya saya dapat titipan amanah nih dari panitia. Anu nggak jadi hujan kan? Aku kan wis ngomong, saya bisa ngendek udan, sampean bae yang nggak percaya sama saya. Soalnya ini ada titipan amanah dari panitia, sebab ini amanah wajib saya sampaikan. Ya Allah, ini karena kehujanan jadi pada bolong kertasnya Bu. Ada titipan amanah dari panitia, begini isi amanahnya. Mumpuni, wede kayak surat cinta. Pasti yang bikin surat ini Kaji Arianto ini. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni banget nih. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah kami keluarga besar RW 15 Perumahan Wisma Mas 2 dan 3 Jamaah Masjid Jami Al-Falah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sekitar 3 tahun setengah. Kawit tanggaku meteng babaran sampai meteng maning. Hamil lahiran apa hamil lagi ya Allah. Ya maklum orang nunggunya 3 tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Ini bahasa Purbalingga nih. Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Masjid Jami Al-Falah, pembuatan kanopi masjid dan pagar lantai 2 Masjid Jami Al-Falah. Betul? Oh ini pagernya belum selesai. Oh iya hati-hati Bu ya Allah. Assalamualaikum. Jebule nang selempedan ya nama menungsa ya. Ya. Gara-gara ngebahas masalah pagar lantai 2 jadi saya lihat nang selempedan. Ada menung saya Allah. Assalamualaikum. Hati-hati ya Ibu, soalnya licin habis hujan juga. Inilah kenapa dari panitia mau ngajak kita. Sebentar saya lanjutin bentar ya. Pembuatan kanopi dan pagar lantai 2, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu. Cuma kebablasan bacanya.
Yang pertama nih panjenengan silaturahim. Yang kedua diajak pengajian. Nah nih kalau mau diajak sodakoh kira-kira ikhlas enggak? Betulan? Kalau ikhlas nanti sodakohnya tetap ikut kanjeng Nabi mastatoktum. Saya ulang mastatoktum. Sodakoh pun ngukur kemampuan. Ngukur yang kiranya sugih sodakohnya ya umume wong sugih tumpakane motor PCX gelangnya selengan nganti tekan sikut cincinya sekeong-keong kalungnya panjang nyampe wudel masa sodako buat masjid 2.000 kan isin karo wudele 2.000 solasi maning ya duit tetep duit bunyinya tapi mastatoktum ngukur kemampuan kira-kira nih mau jadi orang melarat apa wong sugih betulan ngune sodakoh umume wong sugih kotak infaknya udah siap belum nih mbak panitia kotak infak naik satu ke panggung sini akan saya mulai dari saya dulu saya kudu ikut sodakoh nanti kalau nggak sodakoh tersiar kabar katanya saya Ustazah Jarkoni bisa ngajar lah bisa ngelakoni repot dong iya nih naik satu ke panggung oh ya boleh pakai karung ya Allah ini berarti husnudon yang ngasih mau banyak jadi sodakonya pakai karung ini asisten saya yang mau nyemplungin duit walaupun yang nyemplungin duit asistennya nyong tapi kan duitnya nyong ya saya kasih tahu dulu nggak pamer informasi bentar nih ibu-ibu mau sodako nggak nih iya unggulangnya aja tekan sikut ya Allah mangga sudah dimulai dari panggung jenengan ngerogoh dompet yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya besok kalau ketemu sarutangin bapak-bapak silakan ngerogoh sakatrok jenengan sarungan rakatrokan ya mangga kotak infaknya mubeng ahlan wasalan bi khudurikum bapak oh Pak Camat ya Allah bukan Pak Camat Bapak Camat betul Pak Camat siap sugeng rawuh ahlan wasalan bi khudurikum Pak Camat yang ternyata ini Pak Camat mohon maaf ya saya naik ngajinya agak kegasiken saya yang kegasiken apa Camat yang telat oh Pak Camat yang telat ya Allah terima kasih Pak Camat udah sadar diri terima kasih Bapak mohon izin Pak ini lagi mau narik kotak infak mohon izin Pak Camat Pak Sekda Forkom Pincam semuanya karena ada lantai 2 yang ternyata pagarnya belum selesai Pak Camat gak ngasih nggak apa-apa Pak Camat saya tahu ya Camat itu kan gajinya nggak seberapa saya tahu Pak sama amplop saya gede amplopan saya Pak ini namanya malak pakai gaya Bu. Monggo kotak infaknya sekali lagi bukan untuk mengganti dana pengajian Pak tapi kotak infak hari ini mutlak untuk membuat kanopi dan untuk pagar di lantai 2 ngaten nggih mari kotak infaknya mubeng sinambi baca sholawat shollu ala Nabi Muhammad Maulaya salli ala habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba Maulaya salli ala habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba Walilam tak Muhammad
sidik li sayyidil khulafa narju min fadlil maula an'im lana bi syifa maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wanilam dak Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubashiran bil jannah wa bil adli syaghira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mustafa wanilam tak Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mushtaqat du'afa narju min fadlil maula iqdi hawaijana maulaya salli habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mustafa wanilam dak Muhammad tiraman Ali Haidara sikrah nabiyil wali wa sayyida syurafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba Allahumma salli ala Muhammad kotak infaknya tetap keliling sorbanya tetap dilanjut untuk efisien waktu saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun dengan janji Allah in ahsantum li anfusikum orang yang berbuat baik pasti balasan dari Allah juga baik Allahumma hari ini panjenengan sodakoh untuk kanopi dan pagar lantai 2 Masjid Jami Al-Falah berbentuk uang nanti Allah mengembalikan kepada jenengan tidak melulu bentuknya uang tapi diganti dengan badannya sehat sehat ya walafiat anaknya soleh-solehah usahanya lancar karirnya bagus keluarganya ahli ibadah semangat melaksanakan sholat guyup rukun sama tetangga itu adalah rizki dari Allah ganti dari panjenengan suka bersodakoh buat nolak bala narik rizki yang membawa manfaat barokah amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad lanjut ya Bu ini luar biasa loh rebananya udah disawer bunyinya tambah banter ya Bu ya alhamdulillah sawer maning dilihat dulu nyonggone nyawer pire kelas saya nyawer 100 ya nggak pantes kurang amplop saya juga boyarannya gede ketimbang gajinya Pak Sekda dalang disik nyawer pira sawer maning Bu a'doma minnahu Allah telah mengagungkan bulan Ramadan sampai non Islam aja kepingin nyicipin kolak kepingin nyicipin kol tahu kolak enggak kolak ada beberapa sejarah
dalam hidup saya nanti akan saya garis bawahi pakai kitab. Tahun 2017 mohon sedikit saya kasih informasi flashback. Jenengan mungkin lihat saya dulu pas di Indosiar. Dan informasi sedikit buat warga RW 15 bahwa satu-satunya peserta Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya mumpuni Handaya Yayakti. Sekali-kali pamer karo wong Tangerang. Dulu pas 2017 yang tingkat Asia, saya dibelikan tiket langsung oleh Indosiar. Akhirnya saya disuruh naik kereta dari Cilacap. Saya naik kereta di stasiun Kroya. Saya agak kaget Bu, naik gerbong. Dan gerbong itu yang naikin cuman saya doang, tambah sombong saya. Sangar banget di Indosiar gitu. Nyongko numpak dewekan guys. Tapi maaf nih, orang sombong itu memang langsung dibalik oleh Gusti Allah. Baru juga saya sombong. Dari stasiun Kroya saya naik sendirian. Sampai di Prokerto stasiun Pasir, keretanya berhenti. Tiba-tiba ada rombongan memenuhi gerbong yang saya naikin. Dan ternyata yang naik gerbong saya penuh adalah orang Kristen semua. Beneran tuh orang sombong langsung dibalik sama Gusti Allah. Dan ternyata gerbong yang saya naikin udah di booking sama orang Kristen. Dan saya karena beli tiketnya agak mendadak sehingga saya dicampurkanlah sama orang Kristen. Tidak masalah, akhirnya saya belajar toleransi. Saya tanya, ibu dari mana? Saya baru dari Sokaraja Kalibagor. Habis dari gua Bunda Maria kami habis ziarah, saya buatin. Wong Kristen ziarah barang ya. Saya buatin begitu. Sana balik tanya, lah Mbak mau tujuan kemana? Saya mau ke Daan Mogot, ke Indosiar, saya mau ada lomba. Akhirnya ngobrol-ngobrol asik tuh. Gak sengaja saya ketiduran sampai di stasiun Brebes, tong-tong bleng adzan maghrib. Ternyata 2 orang ibu-ibu di depan saya ngebangunin saya, Mbak udah maghrib. Saya bangun karena saya mendadak beli tiketnya, saya nggak bawa kurma, cuma air putih. Saya batalin tuh minum seteguk air putih dan orang Kristennya nawarin saya takjilan. Mbak ini kami baru belanja oleh-oleh dari Sokaraja Banyumas, silakan nih geduk goreng gitu kan. Tapi kan yang nawarin orang Kristen, saya agak kurang percaya nih. Ternyata orang Kristennya paham maksud mimik wajah saya. Orang Kristennya bilang begini, tenang Mbak, ini geduk goreng halal. Saya buatin nih, Kristen ngerti halal bareng ya. Saya tanya dong, ibu tahu halal dari mana? Lah ini tulisannya geduk goreng asli Haji Tohirin. Ini yang goreng udah berangkat haji, mestinya halal gitu dia ngomong. Sesimpel itu orang Kristen meyakinkan saya dan saya menghormati, ambil 3 biji saya makan geduk goreng. Dan orang Kristennya itu lagi ngeliatin saya terus. Saya tanya, ada apa Bu? Gini Mbak, maaf ya, orang Islam itu hebat-hebat ya, hebatnya. Ya maaf ya, orang Islam kan rata-rata cilik ireng merongos. Ya ora kabeh. Ini cuman kebetulan aja ibu ketemu sama orang Islam model cilik ireng tonggos pula. Yang lain cantik-cantik. Enggak, saya mau bilang Mbak, wong Islam hebat itu puasa itu 30 hari, saya agak sombong. Iya. Ini namanya sombong dengan gaya. Soalnya apa? Sombongnya lintas agama. Kami puasa 30 hari Bu, dari subuh sampai maghrib, orang mangan, orang minum, orang kumpul karo bojo. Keberap kumpul karo bojo nih kabeh durung kumpul. Soalnya gini Mbak, saya perhatikan ya, orang Islam itu luar biasa mental dan fisiknya. Nah, akhirnya saya balik tanya, dah sekarang giliran Bu, dari tadi Bu yang menginterogasi saya. Saya tanya nih, kalau kami orang Islam ada puasa, maaf nih, orang Kristen ada puasa apa enggak? Ternyata orang Kristen ngejawab, saya Kristennya Kristen Katolik.
Lah emang ada Kristen apa lagi? Ada Katolik, ada Protestan. Sebenarnya Mbak, antara Katolik dan Protestan lebih duluan Katolik. Kenapa lebih duluan Katolik? Protestan itu aslinya orang Katolik, kata orang Katoliknya nih. Tapi ternyata enggak, kurang cocok dengan ajaran Katolik dan mendirikan paham sendiri. Akhirnya namanya Protestan. Oh, jadi kalau ada orang Islam ngeyel namanya Islam Protestan. Saya ngebatin begitu. Kami Katolik itu sebelum hari Paskah ada puasa 40 hari. Kami puasanya nahan nafsu. Contoh puasanya orang Katolik begini. Saya suka makan hamburger. Kalau nggak makan hamburger nggak bisa, favorit kesukaan saya. Tapi karena 40 hari saya puasa Paskah, maka selama 40 hari saya nggak boleh makan hamburger. Yang harusnya duit buat beli hamburger kita tabungin, kita celengin untuk kita tabung. Besok pas hari Paskah kita dibawa ke gereja, duitnya itu tabungan buat kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi selama 40 hari kita nggak makan hamburger, tapi boleh makan yang lain. Nyobatin hebat wong Islam. Simbatin doang. Jadi begini ya Bu, puasanya orang Katolik biar saya nggak salah paham nih. Saya suka makan bakwan, ya. Kalau nggak makan bakwan nggak bisa makan, saya favorit makan bakwan. Lah terus karena 40 hari lagi puasa Paskah, 40 hari nggak makan bakwan, tapi boleh makan yang lain. Iya, oh gitu konsepnya. Berarti begini sama aja. Saya demen sama suami saya. Kalau nggak sama suami saya nggak bisa hidup, demen banget sama suami saya. Tapi kalau lagi 40 hari puasa Paskah, 40 hari nggak demen sama suami saya, boleh demen sama suami tetangga. Untung besek isi geduk goreng nggak dilempar ke saya. Itu bercandanya saya lintas agama, dan ada kenalan saya orang Katolik, saya berulang kali tanya, jawabannya sama. Artinya apa? Ternyata orang Katolik pun menghormati kita, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa dasarnya? Di dalam salah satu kitab diceritakan bahwa dulu ketika Kanjeng Nabi masih jumeneng di alam dunia, ada di tetangga desanya Kanjeng Nabi, orang Yahudi punya anak yang hidupnya di pemukiman orang Islam. Guyup rukun tuh. Tapi ternyata anaknya ini suka main bareng sama anaknya orang Islam. Pas di bulan Ramadan, anak orang Yahudi ini pas lagi main sama teman-temannya yang juga lagi puasa Ramadan, ternyata lupa tuh anak Yahudi ngucap sama ibunya teriak-teriak, "Ma, mangan, ma, ma, mangan." Teriak-teriak di depan teman-temannya yang lagi pada puasa Ramadan. Ibunya langsung cincing rok, ibu Yahudi tuh. Langsung anaknya disamperin, anaknya diseret bawa ke rumah, masukin ke kamar. Ibu ngucap, "Bocah wis diomongi. Nek jaluk mangan aja nang ngarepe wong puasa." Ternyata nggak di Arab, nggak di sini. Ibu kalau lagi ngomelin anaknya giginya sampai gatrik. Nek jaluk mangan nang jero kamar, wis diomongi ku ya. Akhirnya tuh ibu Yahudi hujan lagi Bu. Yang bawa payung, bentar, yang bawa payung payungnya dipakai. Yang belakang umpamanya kok nggak bisa melihat rainya saya, ndak masalah. Yang penting suaranya jelas. Ngaten nggih? Tadi saya kan udah bilang, Kanjeng Nabi mengatakan mastatotum, orang itu ngukur kemampuan. Man arafa nafsi arafa rabbih, orang bisa membaca dengan kemampuan dirinya sendiri, berarti tandanya bisa membaca apa yang jadi maunya Allahu Rabbi. Jadi panjenengan yang bawa payung, payungnya dipakai aja Ibu, mohon izin ya. Yang di belakang maaf, yo bentar dulu, jangan sombong banget gelar payungnya ya Allah. Bentar, begini konsepnya.
Saya jauh-jauh dari Cilacap datang ke sini walaupun panjenengan hujan, saya sangat menghormati antusias dan kontribusi ibu sekalian. Jadi mohon izin, mari jangan kita egois dan kita pun tidak boleh menyalahkan. Ibu yang di depan pakai payung, jenengan nurut sama panitia, payungnya mau agak tinggian apa rendahan supaya saling-saling menghormati. Soalnya nun sewu sangat, hujan ini adalah nikmat saking ngarsane Gusti Allah, bahwa kita kalau kedatangan hujan yang pertama kata Nabi gak boleh mencela hujan, gak boleh ngejelekin hujan. Yang kedua kita disuruh ikut berdoa. Salah satu doa yang paling simpel ketika hujan turun, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shayyiban nafi'an. Gampang banget doanya, bareng-bareng Bu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kiri aja, kiri. Allahumma shayyiban nafi'an. Grup rebana semangat. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kanan jangan ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak Seda biar jadi bupati. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak Camat yang lagi hamil 8 bulan. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang ngebawa manfaat. Amin Allahumma. Ikhlas ya Bu ya? Ikhlas ya Bu ya? Emang musimnya lagi musim hujan, ya kudu ikhlas bae Bu. Ini memang hujannya rada awet kayak utangnya tetangga. Mohon izin ya Pak Camat, mudah-mudahan Pak Camat gak tersinggung. Nanti insya Allah amplopnya saya bagi 2 Pak Camat. Ya Pak Camat, amplopnya saya isinya. Mohon izin ya Pak Camat. Lanjut lagi sampai jam 1 subuh. Subhanallah, ibunya kuat. Bapak-bapak sanggup? Oh bapak sanggup, ibu kuat, saya nggak ikutan. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Lagi bahas apa tadi lupa saya. Oh iya, ibu Yahudi yang mendidik anaknya lagi ngasih tahu, kalau minta makan jangan di hadapannya orang lagi puasa Ramadan. Akhirnya sang ibu langsung ke dapur, ngambil piring, diisi nasi plus lauk pauknya, dibawa ke kamar dan ibunya bilang, nih makan. Kalau belum selesai jangan gugupun keluar. Mau keluar main lagi, jangan lupa bibinya dilap anduk. Baru bisa main sama temen. Akhirnya anaknya nurut. Setelah makannya selesai, anaknya langsung bergegas main lagi sama teman-temannya. Dari kejadian ini ternyata Allah Azza wa Jalla tersenyum. Akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi, kepanggil dengan kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya menerima perintah dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, Allah menyampaikan salam kepada kekasihnya gini ku panjenengan. Dan yang kedua, ternyata Allah menitip salam untuk tetangga kita. Ada orang Yahudi yang telah sukses mendidik anaknya menghormati orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka tolong sampaikanlah salam Allah kepada ibu Yahudi itu tadi. Akhirnya kanjeng Nabi pun tindak ke dalamnya orang Yahudi. Disampaikan oleh kanjeng Nabi, mohon maaf ibu, saya datang untuk nyambung tali persaudaraan. Mohon izin juga, ternyata Allah pangeran saya titip salam kangge panjenengan. Loh, kok titip salam mama saya? Lah, saya manjenengan pahamnya beda. Nggih, tapi ternyata Allah telah melihat panjenengan bisa sukses mendidik anaknya. Kemarin habis ngomelin anak. Loh, kok tahu? Iya. Makanya karena panjenengan telah sukses menghormati umat Islam yang sedang berpuasa, Allah titip salam untuk panjenengan. Tapi apa yang terjadi? Ibu Yahudi ini dia langsung nangis, brebes mili, dia sampai nangis guguk terseduh-seduh, yang akhirnya pun dia mendel diam sejenak. Setelah diam sejenak, akhirnya piyambake memutuskan untuk masuk Islam jadi mu'alaf. Alhamdulillah. Artinya apa?
Kemarin Ramadan kita rebutan takjil. Kemudian kita ternyata alhamdulillah bisa menarik kesimpulan bahwa Indonesia sangat-sangat tinggi toleransinya. Dan dibuktikan di RW 15 walaupun ada beberapa faham khilafiyah tapi tetap guyub rukun masyarakat RW 15 mampu mengadakan pengajian semeriah ini adalah salah satu bukti a'dhama minnahu, Allah memuliakan bulan Ramadan sehingga berkah untuk semua warga masyarakat Kabupaten Tangerang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam 1. Enggak masalah, betulan. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena ternyata kemarin bulan Ramadan kita puasa, hari ini tanda kita sangat berbangga. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa ja'ala Gusti Allah menjadikan as-sauma, puasane kita semua adalah hisnan li auliyaihi wa junnatan. Hisnan artinya tameng, junatan artinya benteng. Ternyata orang yang telah berpuasa, dia punya tameng, dia punya benteng li auliyaihi, bagaikan walinya Gusti Allah. Bukan cuman wali murid, bukan cuman wali santri ataupun wali nikah, tapi orang yang berpuasa titel derajatnya li auliyaihi, seperti wali-walinya Gusti Allah. Karena ternyata kalau orang yang berpuasa, darahnya tidak bisa kecampur setan. Apa dasarnya? Nabi mengatakan idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Artinya kalau datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, setannya dibelenggu itu diikat ke ditaleni ke dibanda ke dijirat ke diuger ke didadung ke dirut itu diborgol ke dikerangkeng. Apalagi yang belum? Cang apa? Cang? Cang. Bentar. Kalau daerah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen ngucapnya kencang. Pantura biasanya ngucapnya cang. Can apa cang? Cang. Bentar. Cencang. Oh, berarti memang betul. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Maka kalau kemarin di media sosial rame mengatakan bahasa Indonesia adalah miskin bahasa. Sebenarnya bukan miskin, cuma kurang banyak. Negara-negara lain sampai berjuta-juta kosakata, tapi di Indonesia baru beratus ribu kota bahasa. Jadi namanya Indonesia bukan miskin, tapi memang rada kekurangan bahasa. Jadi ini kesepakatan nih, ada kencang, cencang, cangcang. Ini kita mau ceramah pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, nantang perkara sampean. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Kutajaya our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa taala, the noble human being and teacher of all people. Amen. Who follow his teaching and consistently forget Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Bentar sampean amin ngerti artinya apa ora? Berhubung panjenengan gak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi ini bahasanya campur sari ya Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Cang. Asik nih, mulai asik di ngajinya nih. Asik nih Bu. Kalau datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dicang-cang. Cang. Itulah kenapa kemarin pas bulan Ramadan kita puasa rasanya enteng, iya enggak? Kita ibadah di bulan Ramadan rasanya adem, betul?
Kalau kita ibadah di bulan Ramadan itu rasanya ada atmosfer yang berbeda, rasanya lebih ayem. Kenapa? Karena tidak digoda setan, sebab di bulan Ramadan setannya pada dicang. Pertinyi, kenapa kemarin pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai ada bapak-bapak Islam agamanya, sehat badannya, tidak lagi haid, nggak lagi datang bulan, bukan musafir, tidak lagi uzur, tidak sedang sakit, tapi ngerokok di pinggir jalan. Mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan itu karena digoda setan, apa karena ketempelan setan? Ketempelan. Lah kan setannya dicancang. Nih, saya ulang nih. Hadisnya jelas nih, sahih nih. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya pada dicangcang. Tapi masih banyak bapak-bapak Islam agamanya, sehat badannya, tapi malahnya dot es nang pinggir dalan. Mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan itu digoda setan, ketempelan setan, apa kesetanan? Kesetanan. Lah kan setannya pada diikat. Gimana? Lepas. Ucul. Oh. Jadi di Kelurahan Kutajaya kalau bulan Ramadan setannya pada ucul. Pantesan itu namanya setan dase ireng. Maaf punten, kita ini berkahnya luar biasa bisa ketemu bulan Syawal. Kenapa? Karena telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebab ternyata orang yang berpuasa itu orang hebat. Kenapa hebat? Kemarin di Belanda ada mantan Perdana Menterinya namanya Dries van Agete. Usianya 93 tahun bersama istrinya. Ternyata punya penyakit, berobat kemana saja nggak sembuh-sembuh tuh. Dan ternyata Dries van Agete, mantan Perdana Menteri Belanda, kemudian melakukan eutanasia. Apa itu eutanasia? Suntik mati tapi legal pakai undang-undang sah negaranya. Ternyata di negara-negara maju ada beberapa yang membolehkan suntik mati bahkan pakai undang-undang. Di antaranya Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru. Dan yang lagi rame kemarin dibahas saat belum Ramadan adalah mantan Perdana Menteri Belanda yang namanya Dries van Agete melakukan eutanasia suntik mati. Alasannya apa kata negara maju? Pertama, katanya eutanasia suntik mati adalah mati bermartabat karena tidak merepotkan keluarganya. Yang kedua, kata negara maju, eutanasia suntik mati yang pakai undang-undang sah negaranya adalah menghormati hak prerogatif setiap individu manusia. Kalau negara maju punya pemikiran begitu, kalah sama wong Wisma Mas. Kenapa kalah sama orang-orang Wisma Mas? Orang Wisma Mas paham betul yang namanya negara kita belum negara maju. Saumpama jadi negara maju pun tidak boleh kita sampai melegalkan eutanasia. Sebab walaupun negara kita bukan negara Islam tapi mayoritas penduduknya agama Islam, kita percaya dengan ngendikannya Allah, orang bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rahmatillah, mutus rahmatnya Gusti. Baru dikasih sakit orang percaya dinangisuk temen. Ternyata nih banyak orang-orang pribumi Tangerang, orang-orang yang pada merantau juga di sini, kerjaannya nanggone gajah tunggal. Ngerti lah nyong, i wajah-wajah buruh kabeh soalnya nyong ngerti. Buruh pabrik anaknya pitu, dadi wong kabeh langkasin dadi cempek. Loh, anaknya 7 di kampung, ada yang disuruh ke pesantren, ada yang disuruh di pondok, ada yang dikuliahin, ada yang jadi sekda Tangerang, ada yang sampai jadi camat kecamatan. Pasar Kemis. Berarti kalau pasar Rebo salah.
Pasar Kemis. Ada yang disuruh jadi dokter, padahal bapaknya cuman buruh. Berarti kan saking percayanya sama rahmate Gusti, baru dikasih sakit kepingin mati, nggak tahu rasanya sebelah kayak ngapa. Sariawan mangan mie ayam campur sambal benyelek kamin banget kok, malah kepingin suntik mati. Kalah karo tengu, kalah karo Ibu tahu tengu nggak? Tengu itu sedulure kami tetep, adine kemerki, ponakane mrutu. Tungau kan kewan kecil. Cilacap ngerti tengu, ampe Tangerang pun ya juga tahu tengu. Berarti kan tengune akeh. Kalau tengunya banyak berarti kan tengunya punya anak. Kalau tengunya punya anak berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Neng anak tengu lanang, anak tengu wadon, mungkin ada tengu gelem selingkuh. Ya kan kita nggak tahu dunia pertenguan. Umpating selempet nang ketiak. Lah tengu uripe. Iya. Mohon izin. Rawuh juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Au Maulana dan ya kan saya nggak ikut nyoblos kemarin. Saya juga nggak tahu, bukan Au. Awe. Au. Bapak Awe Maulana ada piayinya. Oh yang di depan, pantesan dari tadi diem ternyata belum disebut Ibu, ya Allah. Mohon izin Bapak Au. Bapak Awe Maulana dari DPRD Kabupaten Tangerang. Kemudian ada DPRD Provinsi Banten, Bapak Ahmad Dedi Muhdi MM. Ada biayanya? Ada. Yang tadi ngakunya sekda, aduh sombong amat. Dari tadi saya salah paham, pantesan cuma manggut-manggut. Jadi beliau Bapak Ahmad Dedi Muhdi MM, anggota DPRD Provinsi Banten. Kemudian ada DPR Tangerang, Bapak Awe Maulana. Sugeng Rawuh ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih Bapak. Soalnya memang tadi belum ada di daftar tamu hadir. Mohon izin Bapak. Soalnya Pak Awe jadi DPR udah berapa periode Bapak? 4 kali ya, orang nguman-ngumani banget ya Bu ya. Bapak Ahmad Dedi Muhdi udah berapa periode di provinsi Bapak? Oh baru 1 ya Allah. Saya jadi DPR udah dari tahun 95. Kalau Pak Awe, Pak Dedi itu DPR Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR Durung Payu Rabi. Gimana? Bentar lagi. Iya. Payu Rabi, Payu Rabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya nggak mau ngebahas masalah privasi di sini, saya lagi ngebahas DPR. Yang jadi DPR sudah terpilih lagi, mudah-mudahan yang amanah. Karena orang kalau udah dikasih jabatan itu bisa terlena. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya. Kayak konser Bu. Oh ya, oh ya, oh ya. Mohon izin ya Pak Awe, Pak Dedi. Insya Allah saya juga udah dipilih supaya nyalon Bupati Cilacap. Saya juga heran ya. Bocah kemarin sore, bocah kencur wingi sore. Minyak black lancung berak gepeng. Tiba-tiba saya masuk survei tuh. Baru masuk survei, nggak tahu siapa yang masukkan saya. Survei calon Bupati Cilacap. Anehnya dapat 0,05%. Nggak tahu tuh siapa yang milih. Saya juga ketawa Ibu. Saya bukan kapasitasnya di bagian kepemerintahan. Biar saya jadi pecutnya aja dah.
Jadi pecutnya orang-orang yang pada punya kapasitas kepemimpinan. Orang mimpin itu susah Ibu. Jangankan mimpin Kabupaten Tangerang ataupun di DPR. Kita memimpin diri sendiri aja kadang-kadang masih suka terlena, ya enggak? Maka saya harap adanya tulisan, ada DPR, ada camat, Forkompinjam, bahkan tadi ada perwakilan dari Sekda yang datang ke sini. Berarti adalah satu rasa terima kasih beliau-beliau semuanya karena telah terpilih kembali di kepemimpinan. Tepuk tangan dulu untuk keluarga besar kepemerintahan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten. Mudah-mudahan dengan hadirnya para pejabat umarok kita menjadikan satu apresiasi dari masyarakat untuk tetap meyakini bahwa pemimpin di Indonesia adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam 1 subuh. Naik jam 9 lebih 1/4, turunnya jam 1. Berarti ngajinya patang jam setengah. Itu ngundang apa ngontrak Bu, ya Allah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Kita ini adalah orang yang hebat. Sebab apa? Wong puasa itu percaya sama rahmatnya Allah. Lah gak makan gak minum kok dari subuh sampai maghrib. Saking percayanya Allah ngasih rahmat. Masa sekelas negara maju baru dikasih penyakit kepingin suntik mati. Bahkan negara maju malah membolehkan eutanasia, bunuh diri yang legal. Alasannya mati bermartabat, kalah sama orang Kuta, kalah sama orang Kuta Jaya. Kenapa? Maaf nih, mohon izin kalau di Sirada Muhammadiyah ada LDI ataupun paham yang lain. Kalau di daerah Jawa yang non sewunya pahamnya Nahdien, kalau ditinggal wafat oleh keluarganya, biasanya malam pertama ada sodakwan namanya selamatan atau kenduren. Ya Bu ya, diisi dengan kita baca tawasul, kita baca surat Yasin, mendoakan almarhum almarhumah di alam barzah. Kalau di Cilacap namanya selamatan kenduren saur tanah. Maaf, ini bukan acaranya orang Hindu. Ini bukan acaranya orang Buddha. Tapi kata Imam Al-Ghazali, seenak-enaknya malam adalah malam pertama. Tapi susah-susahnya malam juga malam pertama. Kata Imam Al-Ghazali maksudnya apa? Seenak-enaknya malam pertamanya pengantin baru di dalam kamar. Aduh, entut aja baunya nanas. Pengantin putri, pengantin ceweknya rasanya grogi malam pertama. Tapi masa saking groginya weteng mulas kepingin ngentut malah entut-entutan. Akhirnya kepingin entutnya dikimput. Namanya entut dikimput nggak bisa diajak kompromi. Dikimput malah bunyinya panjang tit. Pengantin cowok ngejawab, manis Pengantin baru kentut aja baunya nanas. Beda sama pengantin lawas, pengantin bodol. Apalagi bodolan pengantin. Mbak Haki sama Mbak Putri di dalam kamar, Mbak Putri kepentut. Tit, Mbak Haki ngejawab, habis makan batang apa? Katanya habis makan bangke apa? Pengantin baru, pengantin wanitanya di dalam kamar kesandung karpet. Yang kesandung pengantin cewek, yang cowok malah ikut syok. Aduh Dek, yang sakit yang mana? Wong sakit jempolnya yang dilus-lus bokongnya. Pengantin baru kentut aja baunya nanas. Kata Imam Al-Ghazali, seenak-enaknya malam adalah malam pertamanya pengantin baru. Tapi susah-susahnya malam pertamanya mayit di dalam kuburan. Gelap gulita, gak bisa napas. Begitu ketakutan di dalam alam kubur. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita yang masih hidup mengadakan sodakoh jariah, punten maaf nih, kalau orang mengadakan tawasul biasanya manggil orang baca Yasin, minimal ada air teh lah atau air putih, itu sodakoh itu. Di Jawa ada tumpeng, ada lauk pauk yang tadinya nggak makan jadi makan, ini namanya sodakohan. Dan sekarang diganti pakai mentahan, pakai beras, pakai minyak goreng, pakai telur mentah. Ini bukan nyalai syariat, tetap namanya sodakoh. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita sodakoh jariah atas nama almarhum almarhumah di malam pertama, maka yang dalam kubur dapat kenikmatan sampai hari ketiga.
Kita mengadakan selamatan atau sodakoan di malam ketiga, yang di alam kubur dapat kenikmatan sampai hari ketujuh. Kita mengadakan sodakoan hari ketujuh, maka yang di alam kubur dapat kenikmatan sampai hari ke-40. Kemudian dilanjut di dalam kitab Durratun Nasihin, acara nyatus, nyewu, acara mendak sampai haul adalah semuanya bukan acara orang Hindu, bukan acaranya orang Buddha. Tapi ini birrul walidaini. Bagus sih orang tua memuliakan orang tua. Bayangkan orang tuanya udah nggak ada, tapi anaknya nerusin sodakoh jariah. Kan ini yang maksudnya mati bermartabat. Orangnya nggak ada tapi kemanfaatannya masih dirasakan oleh yang masih hidup. Ini yang disebut mati bermartabat, bukan malah suntik mati. Tepuk tangan dulu dong buat orang Islam. Udah gede tua disuruh keprok borangan gue. Kira-kira jadi orang Islam bangga apa bangga? Jadi orang Islam mantep apa mantep? Sebegitu pentingnya kita birrul walidain. Maka yang dimaksud in ahsantum li anfusikum. Orang nanam baik mesti panennya baik. Karena apa yang kita nikmati hari ini ada berkahnya orang dulu. Maka saya nggak cocok dengan tulisan kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Lahir sekang wit gedang apa? Ini punten-punten maaf, ibu hari ini pakai jilbab, sholatnya nggak ketinggalan. Mungkin orang tua kita dulu ngedidiknya pakai, tahu pakai bilah nggak? Bilah apa ya? Tongkat-tongkat, gitik-gitik, nggak tahu bahasa Tangerangnya apa? Ya enggak bukan lidi. Kalau di Jawa nggak boleh nabok anak pakai sapu lidi, nggak boleh. Ya sekitar kayak tongkat, sejenis tongkat. Kalau dulu kita masih kecil nggak mau berangkat ngaji, tongkat udah pada bertindak sendiri. Itu kan orang tua yang marahin kita, ngomelin kita. Itu berkah itu. Maka artinya berkah kita hari ini ada tanaman orang tua kita dulu. Karena sekarang kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya orang tua kita sudah satu langkah lebih maju memikirkan apa yang bisa kita tanam biar anak keturunan kita juga ikut mencicipi. Maka artinya saya menyampaikan berulang kali, Indonesia ada halal bihalal, kenapa di negara lain tidak? Ini rasa syukurnya kita. Kita bisa puasa adalah orang-orang yang hebat. Masa kita sudah dikasih kehebatan tidak syukurkan dengan cara kita pengajian, kita mengadakan halal bihalal adalah dalam rangka nyambung silaturahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya ternyata orang berpuasa kok jadi kerasa males, itu ada sebabnya. Kata kitab I'anatul Thalibin, ngajinya sampai jam 1 subuh kan? Ini saya udah pakai serius banget nih. Apalagi kalau alis sudah jelang kirut begini nih. Ini udah serius banget nih. Mohon izin Pak, saya bukan lagi sombong. Kenapa kok saya ngucapnya kitab ini, karangan ini, saya ngucapnya begitu? Bukan sedang sombong. Tapi saya menyampaikan bahwa saya ceramah pakai dasar Pak. Saya ceramah nggak pakai nafsu. Orang zaman sekarang kalau ceramah nggak pakai dasar, aduh salah dikit aja orang tersinggung, gampang langsung laporin undang-undang IT adanya. Ini begini nih zaman sekarang. Jadi saya nggak mau Pak ceramah nggak pakai dasar. Dumeh sekarang ada internet, ngajinya cuma lewat internet, saya nggak mau. Kenapa materi pengajian saya nggak di internet? Karena saya khawatir besok di akhirat Mbah Google nggak tanggung jawab. Ini punten-punten. Ibu bapak nanti pulang diamalin omongan saya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak diamalkan pun nggak dosa. Tapi tanggung jawab saya nih. Lambe nih taruhannya Bu. Bisa jadi besok saya tangannya bisa masuk surga duluan karena suka nyawer rebana. Tapi belum tahu nih keselamatan cangkem saya. Bisa jadi tarik-tarikan nih. Soalnya apa nih mulut saya dimintai pertanggungjawaban. Jadi saya ceramah tetap pakai dasar. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, Saqolus Saum. Saya ulang, Saqolus Saum. Puasa kok kerasa berat, jadi kerasa males. Itu ada sebabnya tuh. Kata kitab I'anah bahwa ternyata sebab kita males melaksanakan puasa, kerasa berat ngelakuin puasa. Yang pertama
ta'ammul iftar. Saya ulang, ta'ammul iftar. Tulis. Tangamul. Bu, yang belakang sono. Assalamualaikum. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Saya tanyain Bu, saya khawatir saya ditinggal ngantuk sama jenengan. Yang ngantuk sih nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebangetan. Gedang klutruk godonge sengkleh, wong ngantuk bibirna. Gedang klutruk dimakan ular, wong ngantuk mangap karo. Pinter banget jenengan. Yang di masjid sana, assalamualaikum. Halo, ibu bawa buku apa enggak? Enggak. Bawa pulpen apa enggak? Aduh, kebiasaan. Emang bawanya apa? HP. Ya Allah, pantesan story WhatsApp kebek gambarnya mumpuni. Babake. Sini manggilnya bukan babake ya? Manggilnya apa sini? Ayah. Goyo banget. Wong nang Purbalingga kana beda di tukang deres be. Tekan kene manggil ayah. Nang Cilacap jadi tukang Daud. Tukang matu nang kene dipanggil bunda. Nggak masalah sih. Sini manggilnya ayah. Ayahnya siapa? Ayah. Oh, nggak pantas banget ya. Babake. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku apa enggak, Pak? Enggak. Bawa pulpen enggak? Ini saya tanya beneran. Sebelah sono udah ngantuk ini, Pak. Ini tengah-tengah, belakangnya Pak Camat sampai belakang sono. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku enggak? Enggak. Bawa pulpen enggak? Bentar, saya mikir bentar, Pak. Enggak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Gimana? Kejagongan. Kalau sampai sini saya nggak nyandak pikirannya nih. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya tidak ada niatan mulang ataupun ngebelajarin jenengan, tapi niat kita eling kinelingan saling mengingatkan. Begitu Bu. Lanjut lagi tadi sampai mana? Oh iya, ta'amul iftar. Orang berpuasa kerasa berat itu karena memikirkan mau buka puasa pakai menu apa. Bapak-bapak mah nggak pernah repot. Kalau ditanya, Pak mau buka pakai apa? Terserah. Udah jawabannya terserah, dimasakin sayur bening sama sambal terasi. Bapak bilang, wong wadon ra kreatif. Puasa lawe kaya gue baik. Katanya jawabannya terserah. Itu yang menyebabkan ibu-ibu Pak kalau Ramadan habis duhur aja udah di dapur. Udah masak kolak, bikin santen, bikin sayur bening, ngabuburit beli batagor, somai pentol, segerobaki kepingin dituku. Di rumah udah bikin sebuah, garip kepingin buka puasa pakai es sirup. Kemarin tetangga saya kejadian, buka puasa pakai sirup terus kejang-kejang, ternyata kesirupan. Dipikir-pikir ya, orang puasa malah rakus. Ya enggak? Wong puasa malah geragas. Pongonan kabeh dikumpul-kumpulin. Tapi bareng tong-tong bleng adzan maghrib, setelah buka puasa kita cuman minum seteguk air aja perut udah puas. Iya enggak? Iya enggak? Maka kalau jadi pejabat, jadi DPR, dilantik jangan doanya doa buka puasa. Jadi DPR dilantik Allahumma lakas wabika aman. Ya KB kepinginnya dimplok. Menaspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal be diuntal. Bukan DPR sini, oh no.
Maka puasa harus menjadikan kita orang-orang yang walaupun siang hari tetap makan, tetap minum, tapi akhlaknya tetap puasa. Itulah orang yang sukses melaksanakan ibadah puasa. Ngomong-ngomong jam berapa? Jam berapa Pak RW? Pak RW sarungan rakat-rokan. Jam berapa Pak RW? Jam 10. Ya Allah matanya aku rapi cek ya Bu. Takoni bener-bener ku ya ngapusi bocah cilik. Jam 11 kurang seberapa. Gimana? Oh jam 11 itu sore. Lah malam jam itu dini hari Pak RW. Ya ampun jam 1 tuh dini hari. Saya mau dipinterin dipolitikin terus. Gimana? Tangerang Langkawengi. Kayak gue ya. Pantesan wong ireng-ireng kelebus-kelebus sih. Jare wong kota kelebus-kelebus. Jebul nurana nang bengi nang kene. Oh iya. Bapak Ibu yang saya hormati, satu kesepakatan saya dengan panitia. Jatah saya ceramah itu rata-rata paling umum itu 2 jam kalau saya ceramah. Paling sebentar itu cuma 1 jam setengah. Gimana Pak RW? Masih. Oh ya bentar Pak Camat izin dulu ya. Oh Pak Sekda baru hadir, pas banget. Aku jadi demen sama Pak Sekda kalau begini. Berarti tahu nih jam-jam saya udah turun Ibu. Ya Allah, soalnya gini kesepakatan saya dengan panitia rata-rata ceramah itu paling bentar 1 jam setengah. Begitu Ibu. Dulu saya sempat sombongnya saya ceramah dari umur 8 tahun Ibu. Dari kelas 3 SD sebelum di Indosiar, tapi masih di Karsidenan Banyumas saja saya ceramahnya. Dan durasi saya dari sejak kecil ceramah sudah 2 jam. Dan sering kemarin itu 2 jam setengah. Pikir saya masih muda. Ngaji sampai jam 1, jam setengah 2 nggak masalah. Begitu pikir saya, sombong saya masih muda. Ya sekarang juga masih muda. Cuman agak kecampuran perawan tua dikit gitu lah. Dan ternyata rasa sombong saya itu memang betul orang sombong itu langsung dibalik oleh Gusti Allah. Saya nggak pernah sakit. Sakit saya cuman panas dikit, minum paracetamol sembuh. Dan ternyata udah 4 Syawal ini setiap Syawal, setiap hari Idul Fitri saya badannya panas, tulang sakit dan sampai mimisan keluar darah dari hidung. Dan saya pikir, wong aku sing ceramah cangkeme kok sing lara balunge. Si mikir saya, kok bisa ya yang ceramah mulutnya yang sakit tulangnya. Ini sakit karena apa? Ternyata sakitnya itu setiap Syawal pasti ngeluarin duit buat THR. Nah itu tuh. Sakitnya di situ Pak. Ya Allah. Makanya ini saya lagi cari lagi. Guyonan. Sakit saya itu karena memang jarang sekali istirahat. Sudah berulang kali saya cek laborat, kemudian kemarin saya radiologi. Ternyata dokter bilang gini, Mbak harus banyak istirahat. Lah obatnya apa ini dok biar mimisannya keluar darah sembuh? Dokter jawab, turu. Gue. Jawabannya menurut saya kurang bergengsi. Kan kalau ditanya obatnya apa? Rabi. Kan gitu senang saya. Jadi memang saya bilang sama panitia, saya sekarang punya pakem. Pakem saya kalau pengajian saya kasihlah durasi 2 jam. Pasti saya kalau datang lebih awal setengah jam. Untuk apa? Saya nulis nama-nama tamu penghormatan, romo-romo kiai siapa, acaranya apa, saya nggak boleh nyebut apa. Itu adalah salah satu trik saya ketika sebelum pengajian. Saya awal lebih datangnya sekitar setengah jam sebelumnya. Jadi kalau pagi saya naik jam 10, turun jam 12 atau 12 kurang seperempat. Kalau sore saya naik jam 2, turunnya jam 4. Dan kalau malam saya naik jam 9, turunnya sekitar jam 11. Gimana? Ya Allah, saya ini bisa ngaji jam 9, turun jam 1. Cuma saya nggak bisa membayangkan amplopnya panjangnya kayak apa tuh. Maksudnya yang panjang amal pahalanya gitu Ibu. Emang ada di sini kiai ceramah 4 jam setengah ada? Ada? Kiai siapa? Nyong. Mumpuni. Ceramah 4 jam setengah.
Geragas ki wong kene mah. Jadi mohon izin karena sesuai dengan perjanjian saya udah datang lebih awal dari rumah sekitar jam 9 pagi. Belum sempat istirahat dari Grobogan Semarang pindah ke Tegal langsung bablas ke sini. Besok pagi masih ada jadwal nih di Soma Gede Banyumas kemudian di Kawunganten. Ini non sewu nek kalau harusnya minggu ini saya nikah Ibu. Iya betul, minggu ini saya nikah. Kalau adat Jawa harusnya saya ini dalam rangka pingitan Ibu. Nggak boleh keluar jauh-jauh. Ini sampai lintas provinsi guys. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, sampai Serang, Tangerang, Banten. Berapa provinsi saya lewatin. Tapi saya bukan nggak percaya dengan adat Jawa. Tapi saya ngucap begini, ya Allah. Saya tidak ada niatan macam-macam. Niat saya adalah memenuhi undangan dari panitia. Maaf ya. Punten Pak DPR. Banyak memang dari masyarakat yang kurang sekali pengertian. Untuk hajat ini saya menggagalkan memang 37 panggung saya cancel semua. 37 panggung. Tapi maaf non sewu. Ada yang protes begini. Mumpuni. Kita nunggu 3 tahun kok malah digagalkan. Saya ngucap. Jenengan nunggu saya 3 tahun. Saya nunggu jodoh saya 28 tahun Pak. Sana masih bisa jawab Pak. Jawabnya begini. Iya tapi tolong ngabarinya jangan mendadak. Lah kurang 2 bulan baru dikasih tahu. Saya juga nggak tahu besok mau rabi besok sih nggak tahu. Saya nggak pacaran ya. Sorry hello nggak level ya aku pacaran. Saya ditemukan. Malah belum ditemukan baru ditanyain sama calon mertua. Saya masih sendiri apa enggak? Sendiri. Saya jodohin sama calon anak saya. Oke, lulusan mana? Pesantren Mbah Hudori Magelang. Oke. Ketemu enggak langsung jatuh cinta, deleng dan lirik cilik ireng kayak nyong teneng ya. Berarti memang jodoh cerminan diri. Enggak langsung dapat chemistry sama sekali. Enggak ada jodoh ketemu langsung cocok enggak ada. Jadi saya pikir wis tua lah 28 tahun bres rapi rampung pikir saya begitu. Dan akhirnya saya nggak tahu dengan sesingkat cuman 5 bulan. Cuma 5 bulan kami ikhtiar saya 5 bulan pun puasa. Alhamdulillah calon saya pun 5 bulan puasa. Saya juga 5 bulan sampai jab kabul besok saya puasa. So sweet banget kan Bu ya. Tadi saya buka puasa di exit tol kemudian alhamdulillah bisa lanjut langsung ke sini. Ngapunten sangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Pernah nonton saya Bu. Saya pernah nonton saya sekali ya Allah. Saya ketawa kemekelen Bu. Saya nonton diri saya sendiri saya ketawa Ibu. Saya batin masa jeruk makan jeruk akhirnya nggak saya tonton lagi. Silakan Bapak, tadi Bapak bertanya mudah-mudahan cepat nikah. Sebenarnya kalau saya belum ada istri dan mumpuni belum akan nikah, saya juga mau daftar katanya begitu. Seumpamanya Bapak non sewune saya belum nikah kok kepingin dapat saya juga nggak mau jadi yang kedua ya sorry hello. Jadi alhamdulillah sudah selesai dengan jadwal ini jam 11 lebih 10 menit. Dan niki sesuai dengan perjanjian jatah. Yang pertama terima kasih atas warga masyarakat yang ikut hadir berdiri dengan basah kuyup panjenengan. Pak insya Allah bukan mau ketemu saya. Tapi karena memang dasarnya warga masyarakat di Kelurahan Kuta Jaya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan panjang sehat umur, diberikan sehat walafiat, diberikan masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Dari saya Bapak Sekda Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Maisal Rashid MSI, terima kasih. Bapak Camat Forkompinjam Kecamatan Pasar Kemis matur sembah suwun rawuhipun. Bapak DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak DPRD
Provinsi Banten terima kasih telah hadir. Keluarga besar Kelurahan Kutajaya juga terima kasih dan seluruh kepanitiaan. Maka akan saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat pembawa acara. Doakan dipimpin oleh panjenenganipun Bapak Haji Arianto untuk memimpin doa pengajian hari ini sumangga. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan dimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Doa dimami langsung oleh Bapak Kiai Sumangga.